Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan hingga kepada alam yang terang benderang seperti adanya saat sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah, yaitu Ibu Dr. Gusmirawati MA. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Yuni Wulandari dengan NIM 2014010069. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi sholat. Sholat bukan hal yang asing lagi, bukan, di telinga kita, karena sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan hal yang wajib untuk kita lakukan 5 kali dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Karena sholat merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Oleh karena itu, pengertian sholat yaitu secara bahasa, sholat merupakan berdoa atau meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Perintah untuk melaksanakan sholat disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ini disebutkan bahwa sebagai umat muslim kita wajib untuk melaksanakan sholat. Apabila kita hendak melaksanakan sholat, kita harus mengetahui terlebih dahulu syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang wajib menjalankan sholat. Jika salah satu syarat wajib sholat tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dibebani kewajiban sholat. Lalu apa saja syarat wajib sholat? Yaitu yang pertama, Islam. Sholat merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim atau pemeluk Islam. Maka dari itu, sholat merupakan rukun Islam kedua setelah membaca syahadat. Syarat wajib yang kedua yaitu balik atau dewasa. Balik artinya telah sampai pada batas kedewasaan. Anak-anak yang belum balik belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat karena juga masih mempelajarinya. Tetapi bukan berarti apabila anak yang belum balik atau dewasa tidak apa-apa untuk meninggalkan sholat. Sebaiknya
kita sebagai orang yang sudah dewasa, kita harus mengayomi anak-anak untuk melaksanakan atau mengerjakan sholat. Dan begitu juga kepada orang yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa atau yang sudah balik wajib menunaikan sholat sesuai rukun dan syaratnya. Syarat wajib yang ketiga yaitu berakal. Berakal maksudnya mengerti tata cara sholat. Maka dari itu, sholat belum wajib untuk anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Begitu juga tidak wajib bagi mereka yang kehilangan akal atau memiliki gangguan jiwa karena tidak berakal. Nah, dari 3 syarat tersebut, maka apabila kita sudah termasuk dari 3 syarat wajib sholat itu, maka marilah kita untuk sama-sama melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu adapun syarat sah sholat, yaitu sholat tidak hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan dan menghafalkan bacaan-bacaan sesuai dengan gerakannya. Ada 5 syarat sah sholat sebelum melakukan ibadah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang menyebabkan sah tidaknya sholat. Jika tidak memenuhi, maka sholatnya tidak sah. Adapun syarat sah sholat, yaitu yang pertama, suci badan dari hadas dan najis. Muslim yang menunaikan sholat wajib suci dari hadas dan najis atau hal-hal yang tidak membuat mereka suci untuk menunaikan ibadah tersebut. Dalam Islam, ada 2 jenis hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Misalnya, air kencing atau kotoran yang tertinggal di dubur, begitu juga dengan hilangnya kesadaran akibat pingsan, mabuk, dan lainnya sebagainya. Sementara, hadas yang besar itu apa? Nah, hadas yang besar adalah keluarnya air mani usai dengan berhubungan intim, keluar darah baik karena haid maupun nifas dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebelum melaksanakan sholat, maka kita harus memastikan terlebih dahulu apakah diri kita sudah bersih dari hadas dan najis tersebut. Untuk memastikannya, Muslim dapat melakukannya dengan mandi wajib. Lalu, syarat sah sholat yang kedua yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Muslim juga perlu untuk menutup aurat ketika hendak melaksanakan sholat. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sementara aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Oleh karena itu, wajiblah kita ketika hendak melaksanakan sholat untuk menutupi aurat kita terlebih dahulu. Syarat sah sholat yang ketiga yaitu berada di tempat yang suci. Muslim juga perlu memastikan berada di tempat yang suci ketika hendak menunaikan sholat. Jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat, kita berada di tempat yang kotor dan penuh kemaksiatan. Syarat sah sholat yang keempat yaitu telah masuk waktunya sholat. Sholat 5 waktu memiliki waktu-waktu yang khusus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholat tidak diterima apabila dilakukan sebelum waktunya. Penetapan waktu sholat ini terkait dengan masuknya waktu dan rentang waktu sholat. Masuknya waktu sholat ditandai dengan berkumandangnya azan sesuai waktu yang telah berlaku. Lalu syarat sah sholat yang kelima yaitu menghadap kiblat. Sholat harus dikerjakan dengan menghadap ke arah kiblat. Perintah ini termaktub dalam Al-Quran. Tujuannya agar muslim melakukan sholat sesuai keimanannya. Selain itu, sholat menghadap kiblat dapat membuat anggota badan fokus dan khusyuk kepada satu arah. Begitu pula dengan hati agar khusyuk tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kiblat adalah Ka'bah yang merupakan simbol persatuan dan tempat menghadap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui syarat wajib sholat dan syarat sah sholat, kita juga harus mengetahui rukun sholat. Adapun rukun sholat yang pertama yaitu niat.
Sebelum melakukan sholat, Muslim perlu membaca niat sholat. Niat ini disesuaikan dengan sholat yang akan dikerjakan. Misal, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ataupun isya. Yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Sholat dengan cara berdiri, bila tak mampu maka boleh duduk, bila tidak mampu juga maka boleh dengan berbaring, tetapi harus menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan ucapan pertama dalam sholat, sehingga jika sudah masuk ke dalam rangkaian sholat, maka Muslim diharamkan untuk melakukan apapun yang dapat membatalkan sholat. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Muslim harus membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa sholat tak akan sah bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka apabila kita melaksanakan sholat, harus kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu yang kelima yaitu ruku. Ruku adalah sikap membungkukkan badan dan tangan berada di lutut sambil membaca tasbih. Ruku dilakukan dengan tumak ninah atau yang disebut juga dengan keadaan yang tenang dan juga persendian yang ikut tenang. Lalu selanjutnya yaitu bangun dari ruku dan iktidal beserta dengan tumak ninah. Muslim melakukan iktidal atau menegakkan badan dan kemudian melaksanakan dengan ruku kembali dan melaksanakan iktidal kembali. Lalu selanjutnya yaitu sujud. Sujud dilakukan dengan meletakkan telapak tangan kanan, lutut kanan dan kiri, ujung kaki dan kanan kiri, serta dahi dan hidung menyentuh lantai sambil membaca tasbih. Lalu duduk di antara dua sujud. Usai melakukan sujud, maka dilanjutkan dengan duduk antara dua sujud. Lalu selanjutnya itu duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir, juga dengan tumak ninah. Lalu selanjutnya membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu membaca salam yang pertama sambil menoleh ke arah kanan dan ke kiri. Lalu yang terakhir yaitu tertib. Nah, apabila kita melaksanakan sholat, kita juga akan mendapatkan hikmah. Yang mana hikmah yang pertama yaitu menjaga hubungan dengan Allah. Yang kedua, menjaga disiplin dan keteladanan. Yang ketiga, membersihkan diri dari dosa. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Oleh karena itu, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa sholat adalah obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Oleh karena itu, kita wajib untuk melaksanakan sholat, karena sholat akan membawa kita kepada kedamaian dan ketenangan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.